Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farastika Listio Putri dengan NIM 22343047, kode seksi 202223430014 dari kelompok 10 dengan mata kuliah Logika Matematika, dosen pengampu Bapak I.E. Permana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai First Order Logic Resolution. Baiklah, isi presentasi saya hari ini adalah yang pertama membahas mengenai ground resolution atau resolusi dasar. Yang kedua mengenai substitution atau pergantian. Yang ketiga mengenai unification atau penyatuan. Yang keempat mengenai general resolution atau resolusi umum atau dasar. Resolusi umum. Yang kelima soundness atau completeness of general resolution. Yang keenam kesimpulan. Yang ketujuh referensi. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi. First order logic merupakan perluasan dari logika proporsional yang mencakup predikat yang diinterpretasikan sebagai relasi pada suatu domain. Resolusi adalah algoritma yang baik dan lengkap untuk logika proporsional. Suatu rumus dalam bentuk klausa tidak dapat dipenuhi jika dan hanya jika algoritma melaporkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi. Untuk logika proporsional, algoritma juga merupakan prosedur pengambilan keputusan untuk ketidakpuasan karena dijamin akan berakhir. Ketika digeneralisasikan ke first order logic, resolusi masih bagus dan lengkap. Tetapi, ini bukan prosedur pengambilan keputusan karena algoritma mungkin tidak berhenti. Generalisasi resolusi ke first order logic akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, resolusi dasar yang bekerja pada literal dasar seolah-olah merupakan literal proporsional. Maka, yang kedua adalah resolusi umum prosedur yang menggunakan algoritma pencocokan yang sangat efisien disebut penyatuan untuk mengaktifkan resolusi pada literal non-ground. Selanjutnya, yaitu ground resolution atau resolusi dasar. Misalkan C1, C2 menjadi dasar klausa sehingga I elemen C1 dan IC elemen C2. C1, C2 dikatakan klausa bentrok dan untuk bentrokan pada literal komplementer I, IC, C pelengkap dari C1 dan C2 adalah klausa res. C1, C2 sama dengan C1 dikurang himpunan I, C2 dikurang himpunan IC. C1 dan C2 adalah klausa induk dari C. Di sini ada contoh representasi pohon resolusi dasar dari dua klausa. Mereka berbenturan secara literal QFB. Bisa teman-teman lihat sekalian di sini. Baiklah. Prosedur resolusi dasar didefinisikan seperti prosedur resolusi untuk logika proporsional. Mengingat satu set klausa dasar, langkah resolusi dilakukan berulang kali. Himpunan klausa dasar tidak dapat dipenuhi jika beberapa urutan langkah penyelesaian menghasilkan klausa kosong. Resolusi dasar bukanlah prosedur penyangkalan yang berguna untuk logika pertama, karena himpunan istilah dasar tidak terbatas dengan asumsi bahwa hanya ada satu simbol fungsi. Robinson pada tahun 1965 menunjukkan bagaimana melakukan penyelesaian terhadap klausa yang tidak beralasan dengan mencari substitusi yang menimbulkan benturan klausa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai substitution atau pergantian. Substitusi persyaratan untuk variabel adalah himpunan set yang terdiri dari pasangan variabel X1 dengan nilai T1 dan seterusnya hingga pasangan variabel Xn dengan nilai Tn, di mana setiap Xi adalah variabel yang berbeda, setiap T1 adalah suku yang tidak identik dengan variabel X1 yang bersesuaian. Substitusi kosong adalah himpunan kosong. Huruf Yunani huruf kecil lambda, mu, sigma, theta akan digunakan untuk menunjukkan substitusi. Substitusi kosong dilambangkan dengan epsilon.
Misalkan set theta yang terdiri dari pasangan variabel x1 dengan nilai t1 dan seterusnya hingga pasangan xn dengan nilai tn dan set sigma pasangan y1 eh, pasangan y1 terdiri dari nilai s1 variabel yk dengan nilai sk menjadi dua substitusi dan membiarkan eh, variabel x himpunan x1 sampai dengan xn dan variabel y himpunan y1 sampai dengan yk menjadi himpunan variabel yang digantikan dengan in theta dan sigma. Masing-masing sigma theta, komposisi sigma dan theta adalah substitusi sebagai berikut ini. Himpunan ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama terdiri dari semua elemen xi yang ada di himpunan X, kecuali elemen TI sigma yang dihubungkan dengan elemen TI sigma melalui tanda panah, yang menunjukkan bahwa xi dihubungkan dengan elemen TI sigma melalui operasi substitusi sigma. Bagian kedua terdiri dari semua elemen YJ yang ada di himpunan Y dan juga yang ada di himpunan X, yang dihubungkan dengan elemen SJ melalui tanda panah, yang menunjukkan bahwa YJ dihubungkan dengan SJ melalui operasi substitusi sigma. Dengan kata lain, menerapkan substitusi sigma untuk persyaratan KI dari theta, asalkan substitusi yang dihasilkan tidak menyusut ke XI, dan kemudian tambahkan substitusi dari sigma yang variabelnya belum muncul di theta. Selanjutnya, misalkan E adalah suatu ekspresi matematika yang didefinisikan dengan menggunakan variabel U, P, X, Y, dan Z. Theta adalah suatu pemetaan mapping dari variabel-variabel Y, Z, dan U ke variabel X, Y, dan Z. Masing-masing dengan menggunakan fungsi F dan konstanta A. Theta sigma adalah suatu pemetaan dari variabel A ke variabel U dan P masing-masing dengan menggunakan fungsi G dan F. Kemudian mengoperasikan theta dengan mengikuti definisi-definisi tadi, kita dapat mendapatkan theta mengubah variabel Y menjadi FA, Z menjadi U, dan U menjadi FY. Sigma mengubah variabel A menjadi GA, U menjadi Z, dan P menjadi FFA. Untuk menghitung theta sigma, kita harus terlebih dahulu mengaplikasikan sigma. Oleh karena itu, variabel A diubah menjadi GA, dan U diubah menjadi Z. Selanjutnya, variabel P diubah menjadi FFA sesuai dengan definisi sigma. Sehingga sigma theta akan mengubah variabel Y menjadi FA, X menjadi FGA, dan Z menjadi Z, karena Z sudah diubah oleh sigma. Contoh yang di Contoh yang diperoleh dari komposisi adalah fungsi probabilitas dengan probabilitas P dengan argumen Z, FFA, FGA, FA, dan Z. Alternatifnya kita dapat melakukan substitusi dalam dua tahap. Eh, E elemen theta adalah simbol yang mewakili ekspektasi dari suatu fungsi. Fungsi theta memiliki argumen U, V, Fy, Fa, dan U. Fungsi P adalah fungsi probabilitas yang menghasilkan nilai ekspektasi E theta. Selanjutnya, E theta sigma adalah simbol yang mewakili ekspektasi dari suatu fungsi theta yang kemudian ditransformasikan dengan suatu operator sigma. Fungsi theta memiliki argumen Z, FFA, FGA, FA, dan Z. Fungsi P adalah fungsi probabilitas yang menghasilkan nilai ekspektasi elemen theta sigma. Kita melihat bahwa
elemen theta sigma sama dengan elemen theta sigma. Hasil melakukan dua substitusi satu demi satu sama dengan hasil menghitung komposisi yang diikuti oleh satu substitusi tunggal. Selanjutnya, kita masuk ke unification atau penyatuan. Dua literal PFX, GY, dan notasi PFFA, GZ tidak berbenturan. Namun di bawah substitusi eh, theta 1 X diassign dengan hasil fungsi F dari argumen A. Y diassign dengan hasil fungsi F dari nilai argumen GA. Dan Z diassign dengan hasil fungsi F dari nilai argumen GA. Mereka menjadi bentrok berground literal PFFA, GFGA, dan notasi PFFA, GFGA. Substitusi yang lebih sederhana berikut ini. Variabel theta 2 dengan nilai X diisi dengan hasil dari fungsi F dengan argumen A. Y diisi dengan nilai A, dan Z diisi dengan nilai dari variabel A. Juga membuat literal ini berbenturan, yaitu PFFA, GA, PFFA, GA. Pertimbangkan sekarang substitusi berikut. X diisi dengan hasil dari fungsi F dengan argumen A, dan Z diisi dengan nilai dari variabel Y. Literal yang dihasilkan PFFA, GY, GY, negasi PFFA, GY. Substitusi lebih lanjut dari istilah dasar untuk Y akan menghasilkan bentukan literal dasar. Misalkan variabel U himpunan A1 sampai dengan AN himpunan atom. A pemer 1 theta adalah substitusi, sehingga variabel theta memenuhi persamaan H1 theta sama dengan A2 theta sama dengan AN theta. A pemersatu paling umum atau MGU untuk U adalah pemersatu mu, sehingga setiap pemersatu theta dari U dapat dinyatakan sebagai variabel theta sama dengan hasil perkalian antara variabel mu dan variabel lambda untuk beberapa substitusi lambda. Algoritma resolusi umum memungkinkan resolusi bentrok literal yang berisi variabel dengan menemukan substitusi paling sederhana yang membuat dua literal berbenturan. Penyelesaiannya adalah hasil paling umum dari langkah resolusi dan lebih mungkin berbenturan dengan klausa lain setelah substitusi yang sesuai. Substitusi theta 1, theta 2 mu di atas adalah pemersatu dari himpunan dua atom PFX, GY, PFFA, GZ. Substitusi mu adalah MGU. Dua substitusi pertama dapat dinyatakan sebagai berikut. Pernyataan pertama menghasilkan nilai theta 1 dengan mengisi variabel Y dengan hasil dari fungsi F yang diberikan argumen GA. Dan kemudian nilai Y tersebut diisikan ke dalam theta 1 menggunakan operator mu. Lalu pernyataan kedua, theta 2 menghasilkan nilai theta 2 dengan mengisi variabel Y dengan nilai variabel A, dan kemudian nilai Y tersebut diisikan ke dalam theta 2 menggunakan operator mu. Tidak semua atom dapat disatukan. Jelas tidak mungkin menyatukan atom-atom yang simbol predikatnya berbeda seperti Px dan Qx, serta atom dengan istilah yang simbol fungsi luarnya berbeda seperti Pfx dan Pgy. Kasus yang lebih rumit ditunjukkan oleh atom Px dan Pfx sejak X terjadi dalam jangka waktu yang lebih besar. Fx, setiap substitusi yang harus menggantikan secara bersamaan di kedua atom tidak dapat menyatukannya.
Ternyata selama kondisi ini tidak berlaku, atom-atom tersebut akan disatukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai algoritma penyatuan. Kesatuan himpunan PFX, GY, PFFA, GZ dinyatakan oleh himpunan persamaan istilah PFX, FFA, GY, GZ. Himpunan persamaan suku dalam bentuk terpecahkan jika semua persamaan berbentuk SITI di mana XI adalah sebuah variabel, setiap variabel XI yang muncul di sisi kiri persamaan tidak muncul di tempat lain himpunan. Satu set persamaan dalam bentuk dipecahkan mendefinisikan substitusi. Eh, Pasangan XI bernilai TI eh, dan seterusnya pasangan XN bernilai TN. Algoritma berikut mengubah suku menjadi sekumpulan persamaan dalam penyelesaian atau melaporkan jika tidak mungkin melakukannya. Menunjukkan bahwa substitusi yang ditentukan oleh himpunan dalam bentuk yang diselesaikan adalah pemersatu yang paling umum dari himpunan asli persamaan suku, dan karenanya himpunan atom dari mana suku diambil. Lakukan transformasi berikut pada himpunan persamaan selama salah satu dari himpunan tersebut berlaku. Yang pertama, transformasi T sama dengan X, di mana T bukan variabel untuk X sama dengan T. Yang kedua, hapus persamaan X sama dengan X. Yang ketiga, biarkan T aksen sama dengan T double aksen menjadi persamaan di mana T aksen, T double aksen bukan variabel. Jika simbol fungsi terluar dari T aksen dan T double aksen tidak identik, hentikan algoritma dan laporkan tidak dapat disatukan. Keempat, biarkan X sama dengan T menjadi persamaan sehingga X memiliki kejadian lain di himpunan. Jika X terjadi pada T dan X berbeda dari T, hentikan algoritma dan laporkan tidak dapat disatukan. Jika tidak, ubah set dengan mengganti semua kejadian dari X dalam persamaan lain dengan T. Contoh, perhatikan himpunan dua persamaan berikut. GY sama dengan X, F X H X Y sama dengan F G Z W Z. Terapkan aturan satu kebersamaan pertama dan aturan ketiga persamaan kedua. Selanjutnya, terapkan aturan 4 kebersamaan kedua dengan mengganti kejadian dari X dalam persamaan lain dengan Z. Terapkan aturan ketiga kebersamaan pertama, lalu terapkan aturan 4 kebersamaan terakhir dengan mengganti Y oleh Z dalam persamaan pertama. Selanjutnya, hapus hasilnya Z sama dengan Z menggunakan aturan 2. X sama dengan GZ, HGZ sama dengan Y, Y sama dengan Z. Terakhir, ubah persamaan kedua dengan aturan 1, X sama dengan GZ, W sama dengan HGZ, Y sama dengan Z. Ini berhasil menghentikan algoritma bahwa notasi berikut ini adalah pemersatu yang paling umum dari set persamaan asli. Selanjutnya, kita membahas mengenai eh, terjadi periksa. Algoritma untuk penyatuan bisa sangat tidak efisien karena kebutuhan untuk memeriksa kondisi pada aturan 4 yang disebut terjadi periksa. Untuk menyatukan himpunan persamaan, eh, variabel X sama dengan hasil dari operasi fungsi F yang terdapat elemen X0. Yang begitu juga dengan X2 dan X3. Kita berturut-turut membuat persamaan variabel X2 em, sama dengan hasil dari operasi F dengan dua elemen, yaitu sama-sama dengan elemen X0 dan X0. Persamaan untuk XI berisi dua I variabel.
Selanjutnya, ketepatan algoritma penyatuan. Algoritma diakhiri dengan sekumpulan persamaan dalam bentuk yang diselesaikan atau laporannya tidak dapat disatukan. Jika laporan algoritma tidak dapat disatukan, tidak ada pemersatu untuk himpunan istilah equations. Jika algoritma berhenti dengan sukses, rangkaian persamaan yang dihasilkan dalam bentuk penyelesaian dan menentukan MDU. Berikut ini adalah contoh dinyatakan sebagai antrian persamaan. 10.3.4 Algoritma penyatuan Robinson. Misalkan A dan A aksen adalah dua atom dengan simbol predikat yang sama, mempertimbangkannya sebagai urutan simbol, misalkan K menjadi posisi paling kiri di mana urutannya berbeda. Pasangan suku himpunan T, T yang dimulai dari posisi K di A dan A aksen adalah himpunan ketidaksepakatan dari dua atom. Input, dua atom A dan A aksen dengan simbol predikat yang sama. Lalu outputnya, pemersatu paling umum untuk A dan A aksen atau laporan tidak dapat disatukan. Resolusi umum. Aturan resolusi dapat diterapkan langsung ke klausa non-dasar dengan melakukan anifikasi sebagai bagian integral dari aturan. Misalkan L, himpunan L1 sampai dengan Ln adalah himpunan literal. Maka himpunan atau set yang terdiri dari elemen-elemen L1, L2 sampai dengan Ln, aturan resolusi umum, biarkan C1, C2 menjadi klausa tanpa variabel di dalamnya. Umum, misalkan L1 sama dengan L11, himpunan L11 sampai dengan L1N1, menjadi himpunan bagian dari literal seperti L1 dan LC2 dapat disatukan oleh MGU sigma C1 dan C2 dikatakan bentrok, klausa dan bentrok pada set literal L1 dan L2. C. Larutan dari C1 dan C2 adalah klausa. Variabel res merupakan himpunan atau set yang terdiri dari gabungan dari himpunan C1 sigma dikurangi himpunan L1 sigma dan himpunan C2 sigma dikurangi himpunan L2 sigma. Contoh, pertimbangkan pasangan atom. A, P, G, Y, F, X, H, X, Y, sama dengan P, X, F, G, Z, W, Z. Himpunan ketidaksepakatan awal adalah himpunan X, G, Y. Satu istilah adalah variabel yang tidak terjadi pada yang lain, sehingga sigma variabel sigma 1 merupakan himpunan dari G, Y bernilai X, dan sigma 1 sebagai berikut. Himpunan ketidaksepakatan berikutnya adalah himpunan YZ, jadi sigma 2, variabel Y bernilai Z. Dan K sigma 1 sigma 2 adalah sebagai berikut. Himpunan ketidaksepakatan ketiga adalah himpunan W KGZ jadi sigma 3 sama dengan himpunan HGZ bernilai W, pasangan W bernilai HGZ. Dan A sigma 1, sigma 2, sigma 3 adalah sebagai berikut, dan seterusnya. Contoh diberikan dua klausa, yaitu himpunan yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu himpunan yang terdiri dari elemen P, F, X, dan G, Y.
dan Q, X, Y. Lalu negasi P, F, FA, GZ, dan Q, F, A, Z. Sebuah MGU untuk L1 dan L2 sebagai berikut. Klausa memutuskan untuk memberikan himpunan set yang terdiri dari dua elemen QFAZ dan QFAZ sama dengan himpunan yang hanya terdiri dari satu elemen QFAZ. Klausa adalah kumpulan literal, jadi saat mengambil penyatuan klausa dalam aturan resolusi, literal identik akan diciutkan. Ini disebut dengan anjak piutang. Aturan resolusi umum menyarankan bahwa klausa tidak memiliki variabel yang sama. Ini dilakukan dengan standarisasi terpisah, mengganti nama semua variabel di salah satu klausa sebelum digunakan dalam aturan resolusi. Semua variabel dalam klausa secara implisit dikuantifikasi secara universal, sehingga pergantian nama tidak mengubah kepuasan. Contoh, untuk mengatasi dua klausa PFX dan negasi PX, pertama, ganti nama variabel X dari klausa kedua ke X negasi PX. Sebuah MGU adalah himpunan FX bernilai X dan PFX dan negasi PFX memutuskan untuk klausa mewakili rumus untuk setiap nilai X, Fx adalah benar, dan untuk setiap nilai X, Px tidak benar. Dan jelas bahwa konjungsinya eh, tidak dapat dipenuhi. Contoh, misalkan C1 adalah himpunan predikat PX dan PY, dan C2 adalah himpunan predikat negasi dari PX dan PY. Dilakukan standarisasi terpisah, sehingga C2 menjadi himpunan negasi dari PX dan PY, dengan L1 adalah himpunan predikat PX dan PY, dan LC2 adalah himpunan predikat PX dan PY. Set ini memiliki most general unifier atau solusi penggabungan yang paling umum, yaitu sigma berikut ini. Dalam contoh ini, klausa kosong tidak dapat diperoleh tanpa pemfaktoran. Tetapi, kita akan berbicara tentang bentrok literal pada bentrok kumpulan literal ketika tidak ada kebingungan yang akan terjadi. Selanjutnya, prosedur resolusi umum. Inputnya adalah satu set klausa, outputnya, jika algoritma berhenti, laporkan bahwa kumpulan klausa dapat dipenuhi atau tidak memuaskan. Misalkan SOS, asumsikan bahwa SI telah dibangun, pilih klausa yang bentrok C1, C2 elemen SI, dan misalkan C, res C1, C2, jika C sama dengan tidak penuhi, hentikan dan laporkan bahwa S tidak memuaskan. Jika tidak, buatlah SI tambah 1 sama dengan SI dan simpunan C. Jika I tambah 1 sama dengan SI, untuk semua kemungkinan pasangan dari klausa yang bentrok, hentikan dan laporkan S dapat terpenuhi. Sementara, serangkaian klausa yang tidak dapat dipenuhi, pada akhirnya akan menghasilkan strip di bawah pelaksanaan prosedur yang sistematis dan sesuai. Keberadaan model tak terbatas berarti bahwa prosedur resolusi pada serangkaian klausa yang dapat dipenuhi mungkin tidak akan pernah berakhir. Jadi, penyelesaian umum bukanlah prosedur keputusan akhir. Berikut ini contoh baris 1 sampai 7 berisi sekumpulan klausa. Sanggahan resolusi sejalan 8 sampai 15 menunjukkan bahwa rangkaian klausa tidak dapat dipenuhi. Setiap baris berisi larutan, MGU, dan jumlah klausa Indo. Sini bisa teman-teman lihat contoh-contohnya, terdapat 15 contoh. Selanjutnya, contoh berikut adalah contoh dari sanggahan resolusi yang menunjukkan variabel pergantian nama dan MGU yang tidak menghasilkan klausa dasar. Tempat klausa pertama membentuk himpunan klausa yang akan disangkal. Di sini bisa teman-teman lihat ada 8 contoh
Selanjutnya, kita akan membahas kesehatan dan kelengkapan resolusi umum. Yang pertama, mengenai bukti kesehatan. Membiarkan S menjadi sekumpulan klausa jika klausa kosong diturunkan ketika prosedur resolusi diterapkan S. Kemudian, S tidak terpenuhi. Bukti kita perlu menunjukkan bahwa jika induk klausa secara bersamaan dapat dipenuhi, begitu juga dengan penyelesaiannya. Sejak tidak terpenuhi, ini menyiratkan bahwa S juga tidak terpenuhi. Jika klausa induk tidak dapat dipenuhi, ada interpretasi Herbrand H seperti nu H CI sama dengan T untuk I 1,2. Elemen dasar Herbrand yang memenuhi C1 dan C2 memiliki bentuk yang sama dengan atom dasar, sehingga harus ada substitusi lambda I. Selanjutnya, bukti kelengkapan. Dengan menggunakan teorema Herbrand dan pohon semantik, kita dapat membuktikan bahwa ada dasar resolusi sanggahan dari satu set memuaskan klausa. Namun, ini tidak digeneralisasikan menjadi bukti resolusi umum karena konsep pohon semantik tidak menggeneralisasi karena variabel memunculkan jumlah yang berpotensi tak terbatas elemen dasar Herbrand. Kesulitan tersebut diatasi dengan mengambil sanggahan resolusi dasar dan mengangkatnya menjadi sanggahan umum yang lebih abstrak. Contoh pertimbangkan klausa adalah sebagai berikut dan substitusinya, sehingga substitusi menghasilkan klausa dasar. Yang memutuskan untuk variabel C, himpunan yang terdiri dari QFA, elemen QFA dan RA, lemma mengklaim bahwa ada sebuah klausa C yang terdiri dari elemen QFU dan RU yang merupakan penyelesaian dari C1 dan C2. Sehingga C adalah sebuah contoh dasar dari C. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan algoritma penyatuan untuk mendapatkan sebuah MGU sebagai berikut dari C1 dan C2 yang kemudian menyelesaikan pemberian C. Masalahnya adalah bahwa beberapa literal di C1 atau C2 mungkin diciutkan menjadi satu literal di bawah substitusi yang menghasilkan instans dasar C1 dan C2 untuk diselesaikan. Selanjutnya mengangkat lemma, misalkan C aksen 1, C aksen 2 menjadi instance ground, biarkan C menjadi penyelesaian dasar dari C1 dan C aksen 1 dan C aksen 2. Lalu ada larutan C dari C1 dan C2, sehingga C aksen adalah turunan dasar dari C. Hubungan antar klausa ditampilkan dalam diagram sebagai berikut. Selanjutnya, kelengkapan resolusi. Jika sekumpulan klausa tidak dapat dipenuhi, maka klausa kosong dapat diturunkan dengan prosedur resolusi. Teman-teman bisa melihat di sini, bukti pembuktiannya adalah dengan induksi pada pohon semantik untuk himpunan klausa S. Definisi pohon semantik dimodifikasi sebagai berikut. Sini bisa teman-teman lihat, dicerna dan dipahami. Selanjutnya adalah not. Not adalah kegagalan jika interpretasi atau parsial yang ditentukan oleh cabang memasukkan beberapa contoh dasar dari sebuah klausa di S. Langkah kritis dalam pembuktian menunjukkan bahwa simpul diferensi N dapat dikaitkan dengan penyelesaian klausa pada dua not kegagalan N1, N2 di bawahnya. Seandainya C1, C2 berhubungan dengan not kegagalan, maka harus ada ground in kuda-kuda
C aksen 1, C aksen 2 yang dipalsukan pada nol. Dengan konstruksi semantik pohon C aksen 1 dan C aksen 2 adalah klausa bentrok. Oleh karena itu, mereka dapat diselesaikan untuk memberikan klausa C aksen yang dipalsukan oleh interpretasi di N. Oleh lifting lemma, ada klausul C seperti yang C adalah penyelesaian dari C aksen 1 dan C aksen 2 dan C aksen adalah contoh dasar dari C. Karena itu, C dipasukkan di N dan N atau leluhur dari N adalah not kegagalan. Baiklah, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulan presentasi dari materi saya hari ini mengenai first order logic resolution adalah resolusi umum telah terbukti menjadi metode yang berhasil untuk pembuktian teorema otomatis dalam logika orde pertama. Kunci keberhasilannya adalah algoritma penyatuan. Ada banyak literatur tentang strategi untuk memilih klausa mana yang akan diselesaikan. Tetapi hal itu berada di luar cakupan buku ini. Di bab 11 telah dihadirkan pemrograman logika di mana program ditulis sebagai formula dalam bentuk klausa terbatas. Dalam pemrograman logika, penyatuan digunakan untuk menyusun mendekomposisi struktur data dan perhitungan dilakukan dengan bentuk resolusi terbatas yang tepat dan sangat efisien. Berikut adalah referensi dari materi saya. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti saya akan mengadakan sesi tanya jawab untuk beberapa minggu berikutnya pada kesempatan saya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya, boleh dari sekarang atau kapan-kapan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Eh, Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.